Alhamdulillah, terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Baik, yuk sama-sama kita dengarkan jawaban dari Ustadz Abi tentang pertanyaan dari Ibu Khadijah yang bingung dilema atas kesehatan tetangganya, orang tua tetangganya ya, yang sudah tua, sudah pikun ya, sebagai seorang supir truk, pernah sampai menghilangkan truknya ya. Kita doain supaya sehat, tapi terhidupnya dalam kepikunan yang juga membahayakan untuk hidupnya. Atau kita doain wafat, kan nggak mungkin, itu nggak etis mendoakan orang tua wafat. Nah, doa apa yang baik, yang pantas untuk orang tua kita? Atau juga ibu sekalian minta deh amal ibadahnya, amalan apa supaya kita nggak pikun kelak di kemudian hari, di hari tua. Silakan Abi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir ma madaya wasi'an. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, Bu, alhamdulillah, kewajiban kita sebagai anak adalah mau mengurusi orang tua, apalagi dalam keadaan yang usia sudah mulai senja. Kadang usia sudah mulai senja itu balik lagi seperti anak-anak. Betul apa enggak? Pengen makannya yang aneh-aneh, tidurnya pengen ditemenin, bahkan mohon maaf sampai ke toilet pun pengen urusin. Saat ketika ibu mampu berbakti secara total, ikhlas, redho, tanpa ada berat hati untuk mengurusnya, mudah-mudahan itu jadi pembuka keberkahan. Amin ya robbal. Maka betapapun demikian, jangan lalu mendoa begini, kapan mati sih, puyeng bener ini udah. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Jangan lalu merasa ketika itu kita capek, kita bosen, sampai orang tua sakit, kasihannya. Udah mak, sama anak pertama aja ya, saya capek banget nih mak, kesono. Kata anak pertama, gua nggak ada, gua nggak bisa, gua lagi pergi. Mak di anak kedua aja. Kata anak kedua, gua nggak ada, gua lagi ada urusan. Apalagi besok-besok banyak orang ini, nggak bisa. Kata anak kedua, oh no, anak ketiga aja. Anak ketiga juga sibuk, kerja mulu, nggak ada yang ngurusin. Udah masih bontot aja, udah biarin bontot aja, bontot aja, bontot aja. Ya Allah, dulu waktu kita kecil yang ngurusin orang tuh. Saat sekarang udah tua, orang tua bingung. Anak pertama nggak mau, anak kedua nggak mau, anak ketiga nggak mau, nggak mau bontot yang ngurusin. Bener apa enggak? Padahal dia nggak tahu, boleh jadi saat kita ridho, kita ikhlas, kita maksimal ngurusin orang tua kita, apa yang ada di dunia ini mungkin dengan tulusnya kita bisa Allah kasih buat kita semua. Amin ya robbal. Ini sehingga jangan doa yang salah. Apa doanya? Minta kepada Allah, Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bi husnil khotimah. Minta sama Allah agar kematian kita, pulang kampungnya kita, wafatnya kita dalam keadaan husnul khotimah. Kalau udah kita minta husnul khotimah, nanti Allah kasih yang terbaik buat kita, insya Allah. Yang kedua, kalau orang tua kita pikun, kita udah doain minta husnul khotimah biar semua terbaik menurut Allah, tapi kita yang muda harus menjaga iman kita, jangan sampai pas tua kita jadi orang pikun. Bener apa enggak? Betul apa betul? Mau tahu doanya? Mau tahu banget apa mau tahu aja? Beneran? Serius? Abi kasih tahu boleh? Ikutin sama-sama, siap? Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an aroda bi ajalil umur. Ini doanya, minta sama Allah sampai ajal umur Allah lindungin kita.
Sehingga kita nggak jadi orang yang ketika umur kita sudah tua, umur kita sudah senja, umur kita bukan muda lagi, tapi di usia tua kita ternyata kita lupa sama Allah. Na'udzu, minta sama Allah sampai akhir hayat. Lisan kita ingat kepada Allah, pikiran kita ingat kepada Allah, hati kita ingat kepada Allah, sehingga sampai menutup mata yang terucap, yang keluar dari lisan kita tidak ada lain melainkan la ilaha Muhammadur. Oleh karenanya apa yang harus dilakukan sekarang kalau nggak mau pikun? Nih, Bobo, alhamdulillah. Apa amalannya Ustadz biar enggak gampang pikun? Mulai dari sekarang sering-sering membaca Al-Qur'an. Ini jalannya. Saat ibu sering baca Quran, sering zikir, sebetulnya Al-Quran dan zikir kepada Allah obat untuk menghilangkan pikun di usia tua kita. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Bu kita semua ntar ya tuanya nggak pikun ya. Dan buat Ibu Khadijah, jawaban dari Abi puas Bu ya. Ya, yang penting kita sebagai anak terus berupaya memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Apapun situasinya, apapun kondisinya, doakan yang terbaik untuk kedua orang tua kita sambil kita tetap berbakti kepada orang tua. Jangan doain cepat mati juga, jangan ya, pokoknya doa yang terbaik lah. Apapun yang Allah berikan kepada orang tua kita, itulah yang terbaik untuk kita. Oke, itulah tadi tausiah dari Abi. Tepuk tangan dulu buat Ibu Khadijah dong ya. Amalmu adalah sahabatmu yang nanti akan menemani kamu hingga akhirat. Jadi perbanyaklah ketika usia sudah senja, seharusnya memperbanyak amal ibadah untuk bekal kita kelak di akhirat. Mudah-mudahan ya kita semua yang hadir hari ini sudah bisa ya melakukan amal ibadah yang terbaik ya, melakukan yang terbaik, sudah mulai sadar dan harus perbanyak amal ibadah untuk bekal kita di akhirat kelak ya. Sebagai sahabat kita yang nanti akan menemani kita. Abi, kita doanya Abi, mohon Abi. Semoga apa yang tadi Abi sampaikan bisa benar-benar kita terapkan dan kita semua yang hadir hari ini mendapatkan keberkahan dan doa-doa, keinginan, hajat yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada dan para ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir, mari sama-sama kita sempurnakan kajian ini dengan berdoa kepada Allah agar kita di dalam menjalani kehidupan ini selalu ada dalam amal yang saleh. Amin. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita angkat kedua belah tangan kita. Wa'fu ana ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, berikan kepada kami ya Allah hidayah dalam diri kami semua ya Allah, sehingga tujuan kami hidup di dunia ini hanya ibadah kepadamu ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk beramal soleh ya Allah, sehingga dari amal ini mampu menjadikan kami orang yang dekat kepadamu ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk berbuat baik ya Allah, sehingga dari kebaikan kami ini menghapuskan segala dosa-dosa kami ya Allah. Berikan kepada kami kemudahan rahmat-Mu untuk kami semua ya Allah, sehingga kelak di mana kami akan waktunya meninggal dunia, kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Kami ada dalam ridho-Mu ya Allah, kami ada dalam ampunan-Mu ya Allah. Faqdiya hajatuna. Silahkan Bu berdoa sama Allah, minta ampun. Mudah-mudahan hadir kita di kajian ini membimbing diri kita menjadi lebih baik. Ya Rabb, ampuni dosa kami, mudahkan kami untuk beramal soleh ya Allah. Berikan kesempatan di sisa umur kami ini untuk lebih baik dari sebelumnya ya Allah. Dan bukakan terus pintu rahmat-Mu untuk kami ya Allah, sehingga ya Allah kami bisa memaksimalkan di sisa umur kami ini ada dalam taat kepadamu ya Allah, ada dalam ibadah kepadamu ya Allah, ada dalam kebaikan dalam pandanganmu ya Allah. Ibu silahkan doakan orang yang ada di samping kita, biar sehat, panjang umur, biar dikasih
keberkahan dalam hidupnya. Doakan orang yang ada sebelah kiri kita biar sehat, panjang umur, biar dikasih keberkahan dalam hidupnya. Ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkan doa orang yang saya doakan. Ya Allah, kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Ya Allah, kabulkan doa orang yang duduk di samping saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jamaah, kita masih akan mendengarkan kelanjutan tausiah dari Ahilman dengan tema kita balasan atas perbuatanmu. Nah, dengan subtema selanjutnya di segmen berikutnya, hidupmu sekarang adalah balasan dari masa lalu. Namun sebelum melanjutkan tausiahnya, ini ada pertanyaan dari netizen ya. Netizen, baik. Dari netizen yang sudah memfollow akun Instagram kita di @jalandakwahbtv_official. Dan pertanyaannya dari Lisa Nisa. Saya mau cerita. Saya sudah bernikah dengan suami saya selama 10 tahun. Sebelumnya kami telah berpacaran 7 tahun. Jadi totalnya saya kenal suami saya 17 tahun. Tapi setahun belakangan ini, berarti kurang setahun, berarti 16 tahun ya. Tapi setahun belakangan ini suami saya ketahuan berkhianat dan selingkuh dengan beberapa perempuan sampai nauzubillah min dzalik, sampai berzina. Saya sudah maafkan, tapi ternyata suami saya melakukannya lagi. Pertanyaannya, apakah saya salah jika selalu bersikap sabar sehingga suami justru tidak jera-jera dengan perbuatannya? Dan hukumnya apa untuk suami saya yang bersikap seperti itu kepada istrinya? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saya kaget Pak Bu ya. Ya Allah. Bunda. Ya. Bapak. Ya. Bunda, semua kita itu punya masa lalu, betul? Masa lalu itu biarlah berlalu. Betul? Masa lalu itu kadang bukan untuk dilupakan, tapi untuk diambil pelajaran sebagai cerminan untuk kebaikan di waktu yang akan datang. Iya apa iya? Iya. Betul apa betul? Betul. Manusia itu akan hidup di 3 waktu. 1 masa lalu, 2 masa kini, 3 masa depan. Ulangi, 1 masa lalu, 2 masa kini, 3 masa. Masa lalu sudah berlalu, jangan terlalu disesali. Betul? Orang yang tidak akan bahagia adalah orang yang masih menghidupkan masa lalunya, padahal dia sudah pergi dalam kehidupannya. 2 masa kini sedang kita jalani. Betul? Nikmati, jalani. Dikasih nikmat, syukur. Dikasih ujian, sabar. Ketika beramal, ikhlas. Ketika ada takdir, ridho. Ulangi, dikasih nikmat, syukur. Dikasih ujian, sabar. Ketika beramal, ikhlas. Ketika ada takdir, ridho. Turumus. Jelas? Masa depan belum terjadi, jangan terlalu dikhawatirkan. Betul? Sekarang tadi yang bertanya tentang kesalahan suaminya. Ayo, suami punya masa lalu pasti. Tanya, ke depan mau seperti apa? Mau terus begini atau mau berubah? Kalau dia mau berubah, komitmen, konsisten, sungguh-sungguh, maafkan, sabar, jalani. Sama kayak begini Bang Bedu, ya. Ada orang lewat sebuah tempat, tiba-tiba genteng jatuh,
Jatuh. Duh. Berapa sih yang jatuh gentengnya tuh? Kencang amat. Banyak. Genteng jatuh. Dor. Terus dia bilang gini, harusnya ini genteng gak jatuh. Harusnya gak jatuh. Udah jatuh belum? Udah benjol lah tarang ibu. Ibu masih bilang harusnya gak jatuh. Udah jatuh. Gentengnya genteng beton lagi ya. Jadi kenceng suaranya kan? Nggak usah disesali. Artinya tadi yang ditanyakan, cek. Dia pernah berbuat salah, oke. Dia pernah berkhianat, oke. Mau berubah? Berarti ini orangnya. Sendirian yang jawab. Mau berubah? Kalau mau berubah, mau memperbaiki diri, mau lebih baik, oke, maafkan. Jalan lagi, betul? Tapi kalau sudah berkali-kali dimaafin, berbuat lagi, dimaafin, berbuat lagi, dimaafin, berbuat lagi, apalagi mohon maaf, penyakitnya yang tadi tuh, selingkuh, berkhianat. Kalau sudah dimaafin, gitu lagi, dimaafin, gitu lagi, dimaafin. Gimana Madu? Baru kali ini tahu sih koreografinya. Jadi rasanya kita harus punya sikap, betul? Jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan. Kita sibuk mempertahankan, tapi dia sibuk menyakiti perasaan. Iya apa iya? Betul apa betul? Mudah-mudahan rumah tangga kita Allah jaga dalam kebaikan. Amin, amin ya robbal alamin. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ahilman. Bahayanya kalau ingin melupakan mantan, kata mau di reunian. Nah itu pusing kan. Reunian SMA, SMP. Beduk. Ya. Beduk kan? Wati. Ini beduk kan? Iya. Yang dulu ketua OSIS. Aku nggak nyangka loh kamu sekarang jadi apa? Jadi rusak. Aduh ya Allah. 8 bulan bu. Emang saya hamil. Ini belum diet aja saya bu. Oke, sekarang siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Siapa mau saya? Silakan, saudara. Ya, oke, Bu. Silakan. Ya. Wah, Bu, batuk, Bu. Keluar. Ya. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya dari Majelis Taklim Fatimah Al-Jahra, Jamblang, Cirebon. Ibu orangnya nggak pernah nolak ya Bu ya? Kenapa? Ya. Saya mau curhat. Curhat. Boleh. Keluarga saya, keluarga ekonomi yang agak kurang. Jadi ibu saya tuh sering dihina. Tapi anehnya, ibu saya tuh tidak merasa marah atau sakit hati pada orang yang menyakitinya. Anehnya, yang merasa sakit hati itu saya. Jadi saya tuh selalu mendoakan orang yang menyakiti ibunya. Ibu saya. Iya. Dan doa yang saya panjatkan itu ajaibnya terkabul. Hingga orang yang menyakiti ibu saya itu mendapat karma, balasan. Ya Allah. Pertanyaannya apa benar doa orang yang tersakiti itu cepat terkabulnya gitu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang yang paling berat saat orang menghina itu bukan menghina kita, tapi menghina orang tua kita. Betul?
Orang tua kita yang dihina, kita yang sakit hati. Wajar tidak? Manusiawi, wajar. Maka kemudian bunda tadi bertanya, ketika ibu saya dihina, saya yang sakit hati, saya yang marah. Ibu sabar, betul? Ibu kuat, tapi kita anak kadang gak kuat. Betul? Sampai kemudian kita berdoa kepada Allah, semoga Allah membalas orang yang menyakiti ibu kita. Apakah doa orang yang terzolimi itu dikabulkan Allah? Iya. Salah satu doa yang mustajab adalah da'watul mazlum, doanya orang yang sedang tersakiti. Cara membalas dendam terbaik bukan membalasnya, tapi buktikan bahwa kita akan bisa membuktikan kepada semua orang tentang apa yang pernah orang rendahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita semua. Oke, selanjutnya siapa yang mau bertanya lagi? Ya ibu. Oh ini saya satu ibu. Belum nyala ya bu? Dah, jangan pencet-pencet. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Radia Mardiati dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Cipinang Muara, Jakarta Timur. Sebelumnya saya boleh berpantun Ustaz? Boleh, cocok ini pantun. Boleh. Siap. Cakep. Belum. Aduh. Saya kira udah dari hati kirain. Iya. Oh belum. Pokoknya ingat, kalau ada orang Jerman suruh bawa gundu tuh orang Jerman yang ingat. Silakan bunda. Jalan-jalan ke hutan. Ke hutan. Nggak ada mall bu. Nggak ada Jalan ke hutan. Kalau ketemu babi hutan gimana nanti bu? Gak apa-apa. Gak apa-apa, oke dah, sip. Jalan-jalan ke hutan bu. Ke hutan. Jalan-jalan ke hutan. Cakep. Jangan lupa beli rotan. Cakep. Buat apa mikirin mantan? Mendingan mikirin Tuhan. Nah, Jalan-jalan ke hutan. Mana Cakep. rotan? Jalan-jalan ke hutan buat beli rotan. Daripada mikirin mantan, lebih baik mikirin Tuhan. nah, Bagus sih bu niatnya. Cuman ke hutan beli rotan tuh yang dagang siapa? Iya. Iya. Lanjut bu, silakan bu. Bagus, tapi ibu lupakan mantan. Lebih baik mikirin Tuhan bu ya. Iya benar. ngapain mikirin mantan? Iya, benar. Ibu ada mantan? Ya ngapain dipikirin, orang nggak ada. Apa yang mau dipikirin? Iya, silakan ibu. Maaf ya, saya mau bertanya itu tapi di luar tema ya. Di luar tema. Asal jangan di luar masjid bu, tadi ibu akan dengeran. Apalagi di luar hutan. Lagi luar hutan, lagi beli rotan lagi saya aja gitu, dan bu susah. Di luar tema. Boleh Ya. bunda, silakan. Matematika manusia kan sama matematika Allah itu beda ya Ustaz? Beda. Iya. Nah, Berarti ibu pintar matematika dong kayaknya dia. Coba, Ustaz juga ada pertanyaan bu. Saya Kodok, kodok, lompat. ya lompat kodok pak. Iya. Kalau kodok ini fashion show dia. Kodok lompat. Kodok lompat. Mau nyebrang ke sungai. Di belakang sungai ya. Sungainya 10 meter. Sungai 10 meter. Sekali kodok loncat 1 meter. Iya. Berapa kali loncat biar kodok nyampe ke sana? 10. 10. 10. 10. 10. Yang benar boleh pulang. 10. Ya. 10. Ayo. Budi berapa? 10. Kok 10? Kan 10 meter. Jadi 1 kali? 10 kali loncat. Jawabannya tahu nggak? Nah. 1. Kok 1? Lompatnya sekali. Sini berenang. Iya. Bener nggak? Sekali. Ya. Berenang. Ibu kira coba nih. Saya ada lagi satu lagi tanya deh.
Nih, ada bebek. Bebek. Ya, ada bebek 2. 2. Dikali 10. Berapa? 20. Salah. Kenapa? Ada bebek 2. Dikali 10. Berapa? 20. Salah. Berapa? 12. Kenapa 12? Kan bebek 2. Dikali ada 10 no, dikali tuh. Jelas ya. Dah. Nah, ya. Nah, terima kasih Bu ya, makasih Bu. Makasih Bu, udah pertanyaannya Ibu. Ibu belum pertanyaannya. Ya, silakan Bu, pertanyaan Ibu apa Bu? Kan di luar tema kan? Iya, luar tema. Ini kodok atau bebek nih? Ayo silakan Bu. Matematika. Matematika. Jadi matematika Allah kan sama matematika manusia itu beda. Beda. Ustaz. Beda. Ibarat saya punya uang 100. Terus apa nih? 100.000. Saya sedekahkan ke Om Bedu nih misalnya. Allah, alhamdulillah, makasih Bu. Saya disedekahin. Terus Saya sedekahkan 20.000. Sisanya berapa? Tebak-tebak. 80.000. Nah itu sisanya 80.000 Ustaz. Iya. Nah kalau misalnya itu kan kalau kata-kata orang tuh kalau mau disedekahin langsung berlipat Iya. sedekahnya dikasih. Nah kalau misalnya itu pertanyaan saya gini Ustaz, apakah dengan bersedekah dengan niatan itu, apakah secara langsung Ustaz, saya maunya tuh secara langsung dikasih lagi. kalau langsung bukan sedekah. Namanya jual beli itu namanya. Namanya transaksi Ibu. Tapi memang Allah kan menawarkan yang namanya maukah kau berniat. Iya. Itu ada ya. Kalau kita berbuat baik 10 kali lipat. Ya kan, bahkan sampai 70 kali lipat. Tapi ibunya maunya cash. Langsung. Ya. Nggak pakai kris Pak Ibu. Cash. Kris. Jadi ibu sedekah, mana balikin saya? Gitu kan maunya. Apakah itu Ustaz? Salah dong. Nggak bisa. Oh, main langsung aja. Itu namanya bukan sedekah. Namanya Nukerin apa? duit namanya Bu. Nukerin duit. Kalau langsung. Pertanyaan ibu, Ya pertanyaannya seperti itu tak? Apakah Salah. dengan sedekah itu, Salah. maksudnya niatan saya itu secara langsung itu bersedekahnya. Pertanyaannya salah. Salahkah? Salah. Jadi berkali-kali juga tetap salah. Jadi ibu niat 20.000 kan? Ya. Pengen balik 10 kali lipat. Tapi pengen langsung. Iya, biasanya Om Bedu kan langsung ngasih. Itu namanya bukan sedekah, malak itu namanya. Itu namanya mau minta duit. Bisa sedekah 20.000. Balikin 10 kali lipat 200.000. Dan saya dapat 20, Ibu dapat 280.000. Maka kembalian tadi 80.000 tuh. Ya Baik, Ustadz ya. baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener-bener di luar tembak, katanya mau nukerin duit. Bunda. 4 prinsip sedekah terbaik. Ada berapa? 1, sedekah yang terbaik. Satu, sedekah yang terbaik. Bunda, kalau sedekah biasanya yang terbaik atau yang tersisa? Ayo jawab. Bunda punya uang 70.000 2 lembar, 50 sama 20, yang mana sedekahnya? Uangnya nambah lagi 80.000 3 lembar, 50 20 10. Uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar. Uangnya nambah lagi 87.000 5 lembar. 50 20 10 5.000 2.000. Ingat,
Itu bukan prinsip sedekah yang terbaik. Betul? 2, sedekah harus ikhlas. Harus apa? Mengharap balasannya bukan dari orang yang kita sedekahi, tapi balasannya dari siapa? Jadi ibu nggak boleh bilang kayak tadi, Bang Bedu saya kasih 20.000, ngasih 100.000 lagi ya, 20.000 kasih buat saya. Ya. Balikin berharap 10 kali lipat. Balikin. 20 kali 100, 20 kali 10, 200.000. Sama kawannya 80, untung banget bu. 280.000. Jadi ibu berbuat baik ke Bang Bedu, jangan berharap kebaikan dari Bang Bedu. Tapi dari siapa? Dari Allah. Jelas apa jelas? 3, tidak boleh mengungkit-ngungkit kebaikan sedekah. Contoh. Dulu Bedu, kalau bukan saya yang ngasih makan, nggak bakal begitu. Gimana nggak begini dikasih makannya tumpang bu? Jadi diungkit kebaikan, nggak boleh. Orang yang suka ngungkit kebaikan sama seperti orang yang lagi bikin rumah-rumahan di pasir, tiba-tiba datang apa? Ombak. Habis tidak? Hancur tidak? Hilang tidak? Bunda jangan suka ngungkit kebaikan. Kalau nggak ada, jangan. Bu. Dan yang keempat, ya, setelah kita tadi apa? Yang terbaik, kemudian ikhlas, kemudian tidak diungkit-ungkit, dan yang keempat, biasakan tidak diketahui oleh orang lain. Ibaratnya sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Sekarang mas ngasih tangan kanan, tangan kiri update status. Ujungnya semua orang jadi tahu. Alhamdulillah Jumat barokah. Cekrek nasi, cekrek air minum, cekrek duit. Jadi harus ada yang disembunyikan. Tidak harus semua orang tahu kebaikan kita. Betul? Tapi boleh nggak kalau kita posting biar jadi syiar, jadi motivasi? Boleh. Terutama yang menyangkut harta milik umat. Harus dipublikasikan. Misalnya bunda ngumpulin dana buat bikin apa, harus dipublikasikan. Dapatnya dari mana, hasilnya berapa, dipakai apa, harus dipublikasikan. Jelas apa jelas? Iya apa iya? Jadi yang membalas kebaikan sedekah bukan manusia, tapi siapa? Matematika manusia enggak ketemu, tapi matematika Allah, sekali engkau memberi, Allah akan ganti 10 kali lipat, bahkan lebih daripada 10 kali lipat. Insya Allah. Ya kalau ngomong matematikanya Allah mau bu ya gini aja dah, kita dapat gaji sekian, kok bisa sampai bertahun-tahun apa yang nguliahin anak, kebutuhan sehari-hari tercukupi. Kalau itu matematikanya manusia mah nggak cukup. Nggak cukup. Tapi kok bisa? Nah, itulah matematika Allah yang kita nggak bisa menghitungnya bu. Betul. Nah ini seperti pertanyaan dari, ada pertanyaan dari netizen nih. Netizen lagi, silakan. Ya dari jamaah nih ya, udah di rumah. Dari Putri Eva Dwi Zaki 2. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Izin tanya, ada bebek di kali? Bukan ini. Tahu aja dia udah nonton dia ya ini ya. Oh ya. Tanya nih izin kalau suami sudah tidak memberikan nafkah uang kepada istri dan hanya memberikan nafkah sesuai kebutuhan yang dijatah, ini apa hukumnya ya? Silakan Bunda. Bapak. Seorang suami memberi nafkah kepada keluarga itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nafkah dibagi 2. 1 ada yang disebut dengan nafkah lahir, 2 nafkah batin. Betul? Nafkah lahir dibagi 3, sandang, pangan, papan. Sandang urusan pakaian yang kita kenakan, pangan urusan yang kita makan, papan tempat tinggal urusan yang kita tinggalkan. Betul?
Harus kewajiban bagi seorang suami. Ustadz, saya punya istri tuh Ustadz, kalau dikasih uang banyak cepet habis. Kalau dikasih uang dikit nggak cukup. Pusing. Bener, pusing. Dikasih uang banyak habis, dikasih uang dikit nggak cukup. Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Yang mana orangnya? Kamera ada saya. Yang mana orangnya? Oh di kamera? Ya, kamera. Istri Bang Bedu berarti? Jangan dikasih tahu. Jangan dibocorin. Ini bocorin. Jadi mohon maaf. Berarti kita sebagai istri kudu pinter mengelola keuangan. Iya? Betul? Tapi sekarang mohon maaf. Boleh jadi yang nanya tadi punya istrinya agak sulit mengelola keuangan. Boleh gak dijatah sama suami? Boleh. Maka lihat dulu kondisinya. Boleh jadi seorang suami memang ngasih jatah itu karena tahu karakter istrinya sulit mengelola keuangan. Suka gak kuat. Ada promo online dikit, belanja. Check out. Padahal kebutuhan keluarganya yang lain masih ada. Betul? Boleh dijatah? Harus dijatah? Harus. Suami itu menolong dan menjaga ibu istrinya agar tidak mengelola keuangan dengan cara yang buruk. Betul apa betul? Iya apa iya? Tapi istri saya mah pandai ngelola keuangan teh. Kalau banyak hemat, kalau dikit cukup. Kalau begitu mah serahkan semua kepada istri. Kalau istrinya begitu ya. Kalau istri yang begitu. Makanya ibu sama suami minta gak usah banyak, minta cukup aja. Pas mau beli skincare, beli tas baru, Cukup. Jalan-jalan, Cukup. mau nonton BTV kesini, enak gak? Udah minta cukup aja, gak usah minta banyak. Tepuk tangan buat ibu-ibu semua. Kalau sampai nggak bisa memenuhi kebutuhan istri, istrinya bilang cukup. Cukup sekian, sampai di sini hubungan kita. Bahaya kalau kayak gitu ya. Nah itulah tadi tausiah dari Ahilman, jelas sekali ya bahwa ketika balasan terjadi itu yakinlah balasan yang terjadi adalah atas perbuatan kita. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, kebaikan ataupun keburukan walaupun sebesar biji zara pasti ada balasannya dari Allah ya ayah. Semua punya hajat, semua punya keinginan agar semua keinginan dan hajat kita hari ini dan pertemuan kita hari ini membawa barokah juga keberkahan buat kita. Boleh kita berdoa. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Pemirsa yang di rumah ikut berdoa, semoga Allah kabulkan semua doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuhafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ridhoilah majlis kami hari ini ya Allah. Sehingga duduknya kami di tempat ini membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu. Ya Allah ya Ghaffar, duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, Engkau tahu dosa kami banyak. Ya Allah, Engkau tahu hina dinanya kelakuan kami. Engkau tahu banyaknya maksiat-maksiat kami. Ya Allah, kami mohon tutup semua aib-aib kami. Ampuni dosa-dosa kami. Berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat.
perbaiki hidup kami ya Allah. Tutup keburukan kami di masa lalu ya Allah. Allah, jangan wafatkan kami sebelum Engkau perbaiki hidup kami. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Berkahilah keluarga kami. Berkahilah rumah tangga kami. Berkahilah anak cucu keturunan kami. Jadikan anak-anak kami soleh dan soleha. Ya Allah, berkahilah rezeki kami. Ya Allah, jika hari ini ada yang sedang punya masalah di antara kami, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan urusannya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang sedang terlilit hutang piutang, bantu kami menyelesaikannya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang punya hajat, mudahkan segerakan hajatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, bimbing kami agar terus berbuat baik. Istiqomahkan kami agar terus menjadi orang baik. Wafatkan kami nanti ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan kami semua nanti ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dan masukkan kami semua nanti ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Hilman untuk doa dan tausiahnya. Terima kasih juga untuk para jamaah yang telah hadir di Menara Syariah di Masjid Al-Khairiyah yang berada di Menara Syariah yang berlokasi di CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk pemirsa setia BTV yang telah menyaksikan Jalan Dakwah. Dan jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di @btv_id_official dan Instagram @jalandakwah_btv_official. Dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan kirimkan melalui DM dan insya Allah akan dibalas dan dijawab pertanyaan Anda oleh Hilman. Jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi. Kemudian Sabtu Minggu jam 1 siang tentunya hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.